Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Tsumma alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihati bi fadlihi tahsul ghayat. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa bidada kalimatihi. Subhanaka ya rabbana la nuhsi thana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma faqihna fid din وعلمنا التأويل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وقدوتنا وأسوتنا محمد بن عبد الله صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang yang datang kajian mau mendapatkan pahala tapi pulang bawa dosa, Bapak Ibu sekalian. Kata guru kami di Sudan, orang tersebut adalah orang yang mencari ilmu, belajar bertalaki dengan ilmu, bermajlis dengan ilmu, tapi seketika diberikan salam, dia tidak menjawab. Dia lupa bahwa hak seorang muslim adalah ketika kemudian dia memberi salam, dibalas untuknya salam. Itulah kenapa Rasulullah SAW menjadikan hukum memberi salam itu sunnah, menjawabnya wajib, Bapak Ibu sekalian. Dan Anda tahu wajib itu konsekuensinya apa? Wajib itu seperti sholat 5 waktu yang kalau Anda kerjakan berpahala, kalau Anda tinggalkan berdosa. Maka jangan sampai kita kajian, mau ilmu, mau dapat pahala, pulang bawa dosa. Ternyata apa? Salamnya MC yang tidak dijawab, salamnya protokol yang tidak dijawab. Mungkin tadi Ustadz salam ada yang nggak jawab. Ini hal sederhana, tapi kata Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini saya mempelajari hadis ini, Bapak Ibu sekalian. Dari Abu Hurairah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan pernah dicatatkan sebagai orang beriman hatta tahabbu, sampai kalian saling mencintai karena Allah. Awala adullukum ala syai'. Maukah kalian aku tunjukkan satu amalan, idza fa'altumu tahabbtum, yang jika kalau kalian sering lakukan amalan ini, kalian akan saling mencintai karena Allah. Setelah kalian mencintai karena Allah, kalian akan dicatatkan sebagai orang beriman. Setelah kalian beriman, maka akan dicatatkan sebagai orang yang akan dimasukkan ke dalam surga. Kata Rasulullah SAW, afshu salama bainakum. Amalan itu adalah sebanyak-banyaklah kalian menyebarkan salam di antara kalian. Maka salam itu amalan penghuni surga, Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu sekalian, tahukah Anda bahwa salamnya orang-orang di surga nanti salam seperti orang-orang yang orang muslim kepada muslim yang lainnya di muka bumi. Jadi kalau Anda mau termasuk penghuni surga, banyak-banyak mengucapkan salam ini, karena nanti penghuni surga akan diberikan salam yang sama dengan salam ini. Dan subhanallah, kata Allah dalam Al-Quran, wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ini dalam surah Yunus. Wa tahiyyatuhum, dan salam mereka, fiha salam, adalah keselamatan. Dan itu salam yang Anda sampaikan. Itulah kenapa orang yang sholat, ujung sholatnya tidak mengatakan Allahu Akbar. Kenapa sholat dibuka dengan takbir, diakhiri dengan salam? Karena kemudian setelah orang salam, menolehnya kita ke kanan, menolehnya ke kita ke kiri, itu adalah salam dari kita kepada orang yang ada di sebelah kanan kita dan ada di sebelah kiri kita, Bapak Ibu sekalian. Dan itulah kenapa salam itu menjadi sesuatu yang harus selalu diperbanyak. Minimal kita memberi salam, ya. Minimal kita memberi salam, Bapak Ibu sekalian. Dalam sehari semalam, kalau kita sholat 5 waktu, itu 5 kali sehari semalam.
Itu belum duhanya, belum tahajudnya. Setiap kali 2 rakaat kita salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ketemu orang beriman, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bahkan diatur oleh Allah Azza wa Jalla dalam An-Nisa ayat ke-86. Saya sering mengulang ini. Beberapa kali tabligh akbar saya, ceramah saya sering bawa ini dulu tentang salam, supaya kita ini gak meremehkan tentang hal ini. Ini salamnya orang di surga, Bapak Ibu sekalian. Calon penghuni surga itu nanti di surga akan salam dengan salam ini. Salam yang kemudian Rasulullah yang ajarkan. Rasulullah pun diajarkan langsung oleh Allah, yang isinya 3 doa. Assalamualaikum, keselamatan untuk kalian. Warahmatullah, rahmat Allah untuk kalian. Wabarakatuh, keberkahan untuk kalian. Keselamatan tentu kita sudah mengetahuinya. Selamat dari musibah di dunia, selamat dari azab di neraka, selamat dunia akhirat. Dan inilah keselamatan. Makanya kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta selamat. Apa yang lebih penting dari selamat, Pak? Orang kaya belum tentu selamat, orang miskin belum tentu selamat, orang pintar belum tentu selamat, yang bodoh belum tentu selamat. Maka sebaik-baik orang, kaya selamat, pintar selamat, soleh selamat. Semua yang paling penting di dunia ini adalah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita mendapatkan keselamatan. Ketika sehat, selamat dari dosa-dosa. Ketika sakit, selamat dari dosa-dosa. Dapat nikmat, selamat dari dosa-dosa. Dapat kemudian ujian, musibah, selamat dari kufur nikmat. Dan itulah kenikmatan. Ketika Anda selamat dari penyakit-penyakit hati, ketika Anda selamat dari dosa-dosa, ketika Anda selamat di akhirat dari azab neraka, ketika Anda selamat dari banjir, ketika Anda selamat dari musibah, itulah keselamatan yang dirangkum dalam doa pertama dalam salam. Assalamualaikum, artinya keselamatan untuk kalian. Datang rahmat, wa rahmatullah. Rahmatullah itu kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah ini kata para ulama, rezeki, jodoh, anak. Yang belum punya anak, didoakan dengan ini, warahmatullah. Semoga rahmat Allah selalu meliputi. Rahmat Allah itu, Bapak Ibu sekalian, sesuatu yang belum dimiliki manusia dan diinginkan oleh manusia itu untuk kebaikan. Itulah namanya rahmat. Yang belum punya anak, minta anak. Dan belum dikasih anak, maka minta kepada Allah rahmatnya. Apa di antara rahmat Allah? Anak itu sendiri. Kadang-kadang diberikan dalam bentuk jodoh, kadang-kadang diberikan dalam bentuk dilunasi utang-utang, dibukakan pekerjaan yang halal. Itu semua rahmat, Bapak Ibu sekalian. Bedanya yang terakhir, wa barakatuhu. Barakah itu keberkahan. Apa bedanya rahmat dengan berkah? Ini ilmu, Bapak Ibu sekalian. Perhatikan baik-baik. Rahmat itu segala sesuatu yang baik yang belum dimiliki oleh manusia, dan manusia itu mau menginginkan kebaikan itu. Tadi yang belum punya jodoh, laki-laki yang belum menikah, pengen punya istri, maka dia minta rahmat Allah. Maka ketika diberikan istri sesuai dengan doanya, itulah rahmat. Yang belum punya anak, mungkin ada yang 5 tahun belum punya anak, 10 tahun belum punya anak. Zakaria ketika meminta anak juga demikian, minta pada Allah rahmatnya, kasih sayangnya. Maka kemudian ketika diberikan anak, itulah rahmat. Dari yang tidak ada menjadi ada, itu namanya rahmat. Nah, yang sudah ada lalu kemudian digunakan dalam kebaikan dan ketaatan, itu namanya berkah. Sudah punya istri, Ustaz, tapi istri ngomel terus di rumah. Punya suami, Ustaz, tapi suaminya jarang pulang, suruh sholat gak mau, suruh ke masjid gak mau. Ini suami yang ada tapi belum diberkahi. Istrinya ada tapi belum diberkahi. Suruh punya istri, Ustaz, tapi gak mau pakai jilbab. Ada istri yang belum diberkahi Allah. Ada anak, Ustaz, tapi berantem terus. Ada anak yang kemudian tidak pernah sholat, maka anak-anaknya belum diberkahi Allah. Maka keberkahan itu segala sesuatu yang dimiliki dan dijadikan ketaatan di jalan Allah. Punya istri yang soleha, punya anak penghafal Quran, punya anak soleha, menutup aurat, itu berkah. Segala sesuatu yang sudah dimiliki dan diberkahi Allah. Kapan ketahuan, Ustaz, mana berkah mana tidak? Ketika digunakan untuk kebaikan atau ketika dipakai untuk ketaatan. Kalau digunakan kebaikan, kalau digunakan ketaatan, itulah keberkahan. Dan 3 ini, keselamatan, rahmat, berkah, ada dalam doa yang diajarkan. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka sungguh sangat merugi ada orang yang didoakan seperti itu. Apalagi doanya musafir seperti saya, jauh-jauh datang dari Makassar, datang ke sini musafir. Doa musafir, kata Rasulullah SAW, tidak tertolak. Maka saya datang memberikan doa kepada Bapak Ibu sekalian. Saya doakan selamat, saya doakan dapat rahmat, saya doakan dapat berkah. Dan yang tidak menjawab berdosa, Pak. Ulang ya. Boleh ulang? Supaya nggak bawa dosa pulang. Boleh ulang? Mau ulang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Coba lihat, beda kan jawabannya? Karena udah tahu ilmunya. Nah setelah ini jangan lagi. Saya itu kalau ada MC, saya tongkrongin dulu. Pokoknya saya nggak mau main handphone, saya nggak mau berpikir kemana-mana sebelum saya dengar dia salam. Kalau dia udah salam, saya jawab aman. Yang kedua, yang saya biasa tongkrongin lama, ketika dia sholawat pada Rasulullah. Kalau dia mengatakan dan kita bersolawat pada Rasulullah SAW, lalu saya mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, aman. Sisanya terserah dia. Nah lain cerita kalau baca Quran Pak. Kalau jelas-jelas Quran ya itu tidak ada tawar menawar. Tapi yang biasa kita khilaf itu salam dan solawat. Solawat itu ada hadisnya lagi. Kata Rasulullah SAW, sungguh yang paling pelit di antara umatku yang mendengar namaku dan tidak bersolawat kepadaku. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun. Ini sebaik-baik solawat. Saya ulangi, sebaik-baik solawat namanya solawat Ibrahimiyah. Selain ini Bapak Ibu sekalian, semua solawat dibolehkan, tapi tidak boleh diyakini bahwa kalau kita baca sekian ratus kali, sekian ribu kali akan mendapat ini. Jelas solawat itu keberkahan. Tapi percaya jangan sampai kemudian ada perasaan-perasaan kita yang kemudian harus sekian. Sebaik-baik solawat, kalau Anda ditanya apa Ustadz sebaik-baik solawat? Sebaik-baik solawat yang paling dicintai Rasulullah, kalau Anda bersolawat yang dengan solawat Ibrahimiyah yang Anda baca dalam solat Anda, itu sebaik-baik solawat. Tapi kalau Anda cuma baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, cukup. Atau Allahumma sholli ala Muhammad, cukup. Atau sallallahu ala Muhammad, boleh. Apa saja lafadznya silahkan. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, kalau Anda ditanya apa solawat terbaik pada Rasulullah, namanya solawat Ibrahimiyah. Makanya kalau solat jenazah ini yang dipakai Allahu Akbar, takbir pertama Al-Fatihah, takbir kedua Allahu Akbar, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala. Ustaz, kalau saya pakai kata Sayyidina boleh enggak Ustaz? Dengarkan. Kalau pakai kata Sayyidina boleh saja Bapak Ibu sekalian. Tetapi sebenarnya karena kebetulan saya jurusan S2, S3 saya jurusan hadis Bapak Ibu sekalian. Kita meneliti hadis. Di dalam hadis tidak tertulis kalimat Sayyidina. Kalau saya menganjurkan, silahkan Anda pakai kata Sayyidina di luar solat. Tetapi di dalam solat sebaiknya dipakai tanpa kalimat Sayyidina. Kenapa? Karena Rasulullah mengajarkannya tanpa Sayyidina. Tapi kalau di luar sholat saya mengatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, boleh aja Pak. Jangan itu dijadikan pemisah antara NU dan Muhammadiyah. Gak benar itu. Oh kalau ada Sayyidinanya berarti dia Muhammad NU. Kalau tidak ada berarti dia Muhammadiyah. Jangan Pak. Nah, untuk ketawa ibu-ibu. Tahu saya Bu. Ya. Ini perbedaan pendapat di antara ibu-ibu, bukan di antara ulama. Ya. Jadi jangan dijadikan patokan Pak. Ya, bahkan beberapa masjid itu garis keras. Ya Allah, kalau khotibnya pakai Sayyidina dia langsung keluar cari masjid yang lain. Kenapa? Karena katanya ini khotibnya ahli bid'ah. Astagfirullah. Saya katakan di luar sholat mau khutbah, saya saja kalau khutbah biasa pakai kata Sayyidina biasa aja. Allahumma sholli ala Sayyidina wa nabiyyina wa qurwati wa qurrati a'yunina wa qudwatina wa uswatina Muhammadin ibni Abdillah. Salawat, tidak ada masalah. Cuman kalau dalam solat, sekali lagi dalam solat itu kan tauqifi. Apa itu tauqifi? Datangnya dari Allah, diajarkannya melalui Rasulullah. Rasulullah yang kasih contoh. Gak boleh sembarang baca. Kenapa Anda baca Subhana Rabbiyal Azim ketika ruku? Kenapa ketika sujud baca Subhana Rabbiyal A'la? Atau dalam riwayat doa Aisyah itu bacanya Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Coba yang baca Subhana Rabbiyal A'la ketika sujud, angkat tangan. Tidak ada. Wah, tidak ada. Oh, ini Muhammadiyah betul sini. Yang baca Subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli. Coba angkat tangan. Ya. Wah, ini Muhammadiyah beneran ini. Ya. Masya Allah. Coba yang iftitahnya Allahumma ba'id baini wa baina khotoya. Angkat tangan. Wah, ini asli Muhammadiyah ini. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Gak ada satu alhamdulillah. Terus yang lain
Ada yang ganti-ganti atau ada yang subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka? Ada? Tidak ada. Garis keras betul Muhammadiyahnya di sini nih. Terus yang baca alhamdulillah iftitah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, ada? Tidak ada. Baik. Berarti ibu ruku baca subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Betul? Sujud baca subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Betul? Tidak salah Bu, tapi jangan salahkan juga yang baca subhana rabbiyal azim. Jangan salahkan juga yang baca subhana rabbiyal a'la ketika sujud. Dan itu semuanya ada hadisnya Bapak Ibu sekalian. Yang baca subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli adalah hadis Aisyah. Terkenalnya kenapa dengan hadis Aisyah? Karena yang mengajarkan Rasulullah lewat perkataan Aisyah dari ayat yang diambil dari firman Allah, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Jadi kalau Anda tahu dan Anda baca, Anda harus tahu sejarahnya. Kenapa Anda baca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli? Itu dari hadis Aisyah yang kemudian bertanya pada Rasulullah. Lalu kemudian diajarkanlah doa ini dari tafsiran surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah fi dinillahi afwaja. Baru kemudian firman Allah, fasabbih bihamdi rabbik wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka kemudian 3 perintah ini dijadikanlah dalam satu doa. Dipakailah di ruku, dipakailah di sujud, enggak ada yang berbeda. Bedanya yang pakai subhana rabbiyal azim, al-azimnya dipakai ketika ruku, al-a'lanya dipakai ketika sujud. Ini enggak boleh ditukar. Al-a'la enggak boleh dipakai di ruku, al-azim enggak boleh dipakai di sujud. Tapi subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli itu boleh dipakai di ruku, itu boleh dipakai di sujud. Dan itulah ya yang paling disenangi oleh orang Muhammadiyah, maunya yang simple-simple. Satu kali ngafal dipakai 2 tempat ya. Masya Allah ya. Tidak apa-apa, boleh ya. Tapi sesuai dengan dalil. Nah, itulah tadi yang saya katakan. Kenapa kalau kemudian kita sholat diusahakan tidak usah pakai sayyidina, karena Rasulullah mengajarkannya tanpa sayyid. Sebagaimana Rasul mengajarkan kalau ruku subhana rabbiyal azim, atau dalam riwayat subhanakallahumma wa bihamdika fasabbih subhanakallahumma bihamdi rabbik wa bihamdika wastaghfir Allahumma ighfirli. Itulah tafsir dari idza jaa nasrullah. Ustaz, iftitah gimana Ustaz? Baca Allahumma ba'id baini wa baina khataaya. Betul, dan ini doa yang sering dibaca Rasulullah dalam iftitahnya. Tapi jangan salahkan yang baca Allahu akbar kabira. Meski ini tidak pernah dibaca Rasulullah, dengarkan. Meski doa Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila tidak pernah dipakai oleh Rasulullah dalam salatnya, tapi Anda perlu tahu ada hadis sahih, hadis riwayat Imam Muslim yang menceritakan tentang doa ini. Suatu ketika Rasulullah SAW lewat, tiba-tiba kemudian ada orang yang sedang salat. Ketika orang ini salat, tiba-tiba dia spontan membaca apa? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Rasulullah lewat. Bersama Rasulullah ada Abdullah bin Umar, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis setelah Abu Hurairah. Ada 6 sahabat paling banyak meriwayatkan hadis. 1 perempuan, 2 anak muda. 1 Abu Hurairah, 5.374 hadis. Datang yang kedua Abdullah bin Umar. Ini anak muda. Siapa Abdullah bin Umar? Anaknya Umar bin Khattab. Ini yang kedua, anak muda. Datang kemudian yang ketiga Anas bin Malik. Ini tengah-tengah, orang dewasa. Datang yang keempat Aisyah, perempuan. Datang yang kelima Abdullah bin Abbas, anak muda. Jadi 2 anak muda. Datang yang keenam Jabir bin Abdullah, orang dewasa, laki-laki dewasa. Maka kemudian Abdullah bin Umar yang bersama Rasulullah ketika itu mengikuti Rasulullah, berhenti Rasulullah. Lalu kemudian dia berbalik badan menghadap Abdullah bin Umar dan seluruh sahabat yang hadir. Berkatalah Rasulullah, siapa yang tahu siapa namanya fulan?
Kata salah seorang di antara mereka, saya ya Rasulullah, namanya fulan. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, tahukah kamu bahwa doa yang dibacakan, yang barusan keluar dari mulutnya, keluar dari lisannya orang tersebut, telah memberikan kepada saya pengetahuan ketika dia membaca doa itu, saya melihat langit-langit Allah terbuka gara-gara doanya. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Berkatalah Abdullah bin Umar, tidaklah saya mendengar Rasulullah. Apa arti terbuka langit? Rasulullah melihat terbuka pintu langit gara-gara kalimat itu. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Allahu akbar kabira artinya Allah Maha besar dan hanya Dia yang paling besar. Walhamdulillahi katsira, segala puji bagi Allah dengan pujian yang sangat banyak. Wa subhanallah, dan maha suci Allah, bukratan pada waktu pagi, wa asilan pada waktu petang. Lalu kemudian Abdullah bin Umar mendengarkan Rasulullah mengatakan, ketika dia baca itu, saya melihat pintu langit terbuka. Lalu Rasulullah mengatakan, beritahu pada orang itu bahwa pintu langit terbuka gara-gara doanya. Dalam ilmu hadis ini yang dinamakan sunnatun takririyah. Sunnah itu 3, ibu bapak, perhatikan. Sunnatun qauliyah, sunnah ucapan. Kata Rasulullah tadi, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan satu amalan yang jika kalian sering amalkan, kalian akan saling mencintai? Kata Rasulullah, banyak-banyak memberi salam di antara kalian. Ini namanya sunnah qauliyah. Kenapa kita tahu namanya qauliyah? Karena Rasulullah mengucapkan. Ketika diucapkan, maka qauliyah. Nah, ada sunnatun fi'liyah. Fi'liyah itu perbuatan. Rasulullah tidak pernah ucapkan, hei kalian, solat subuhlah 2 rakaat, solat zuhurlah 4 rakaat. Ketika ruku, bungkukkan sedikit badanmu sampai lurus badanmu, maka itulah ruku. Ketika sujud, pastikan 7 anggota tubuhmu melengket di tanah, dan itulah sujud. Tidak ada dalam hadis, tetapi Rasulullah melakukan solat. Lalu kemudian mengatakan pada sahabatnya, sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Jadi Anda tidak akan pernah temukan dalam hadis subuh itu 2 rakaat, ruku itu bungkukan badan sampai lurus, sehingga kemudian betul-betul lurus. Kalau Anda meletakkan 1 botol air di atasnya tidak tumpah, itulah ruku yang benar. Ketika sujud, pastikan 7 anggota tubuhmu menyentuh tanah, jidatmu, kedua telapak tanganmu, kedua lututmu, kedua kakimu, ujung-ujung jari kakimu, itu pastikan menekuk dan melutut tanah, dan itulah sujud. Tidak ada dalam hadis, cuma Rasulullah sujud lalu kemudian mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Atau ketika beliau berhaji, berumrah, beliau tidak pernah mengatakan tawaf itu 7 kali, sa'i itu 7 kali, dimulai di Safa, diakhiri di Marwah. Tidak ada hadisnya, Bapak Ibu sekalian. Kenapa kita tidak mulai dari Marwah, berakhir di Safa? Dari mana kita tahu? Dari perbuatan. Rasulullah itu mulai kalau selesai tawaf, itu kalau tawaf dimulai di Hajar Aswad, diakhiri di Hajar Aswad 7 kali, melambaikan tangannya lalu mengatakan Bismillahi Allahu Akbar, atau mencium Hajar Aswad sambil mengatakan Bismillahi Allahu Akbar. Lalu kemudian dia tawaf sampai Hajar Aswad 1 putaran, sampai Hajar Aswad 2 putaran, sampai 7 kali. Baru setelah selesai Rasulullah berpindah ke belakang maqam Ibrahim. Setelah di belakang maqam Ibrahim salat sunnah 2 rakaat, wattakhidu min maqami Ibrahim musalla. Setelah dia salat sunnah 2 rakaat, rakaat pertamanya pasangannya Al-Kafirun, rakaat keduanya pasangannya Al-Ikhlas. Setelah dia sholat, dia bergeser ke Bukit Safa, bukan ke Bukit Marwah. Safa dulu. Kenapa? Inna Safa wal Marwah. Setelah dari Safa dia berangkat ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2, dimulai di Safa, diakhiri di Marwah. Setelah selesai barulah bertahallul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak ada hadisnya dalam sebutan, tapi Rasulullah cuma merangkum ini semua. Rasulullah tidak mengatakan 7 kali tawafnya, setelah itu sholat 2 rakaat belakang maqam Ibrahim, setelah itu di Safa mulainya, diakhiri. Tidak ada perkataannya. Rasul cuma mengatakan litakhudhu anni manasikakum, agar kalian kalau mau berhaji, kalau mau berumrah, lihat bagaimana saya berhaji, lihat bagaimana saya berumrah. Contoh, dan tidak usah. Ini namanya sunnatun fi'liyah, perbuatan, gak diucapkan tapi dilakukan. Nah, sunnah yang terakhir ini yang saya mau bagi-bagi ke teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak di sini supaya ngerti. Kalau pakai Allahumma ba'id baini, jangan merasa benar dewe.
Karena orang lain juga bisa benar. Ya. Allahu Akbar kabira tidak pernah dibaca Rasulullah, tapi dibenarkan Rasulullah. Kata Rasulullah, kasih tahu orang yang baru sholat itu, yang baca kalimat itu, saya melihat pintu langit terbuka. Kalau pintu langit terbuka, kata para ulama, dua, akan turunnya rahmat, Allah akan berikan rahmat, atau akan diterimanya amalan. Dibuka pintu langit, diterima amalan, sekaligus dicurahkan rahmat. Lalu kemudian Abdullah bin Umar yang mendengarkan perkataan itu, lalu mengatakan dalam hadis Muslim, setelah Rasulullah mengatakan, beritahu padanya bahwa saya melihat pintu langit terbuka gara-gara kalimat itu. Kata Abdullah bin Umar dalam hadis Muslim, dia mengatakan, tidaklah saya mendengar dengan telinga saya Rasulullah mengatakan itu, kecuali saya pakai doa itu dalam sholat saya sampai saya wafat. Maka doa iftitahnya Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, setelah mendengar kejadian ini, dia baca Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Ustaz, kami udah terlanjur pakai Allahumma ba'id baini wa baina khotoya. Tidak apa-apa, tapi apa salahnya ngafal juga Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Boleh ditambah, Bu, diselang-seling boleh. Subuh pakai Allahumma ba'id baini wa baina khotoya, zuhur pakai Allahu Akbar kabira, asar pakai subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Itu doa ini, kalau ini doa yang ketiga nih dipakai Rasulullah. Seperti Allahumma ba'id bain, ini juga doa dibaca oleh Rasulullah. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Dan ini untuk apa Bapak Ibu sekalian? Untuk apa kita mengerti ini semua? Supaya kemudian kita tahu bahwa ilmu itu gak boleh sembarangan, bahwa ilmu itu harus ada contohnya dari Rasulullah, bahwa apa yang kita lakukan harus ada landasannya atas perbuatan Rasulullah SAW. Itulah kenapa kita dianjurkan untuk menuntut ilmu, supaya kita beramal seperti amalannya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena syarat diterimanya amalan itu dua. Berkata Allah dalam surah Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu Allah mengatakan dalam ayat kedua, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Dialah Allah, Alladzi khalaqal maut, yang menciptakan kehidupan, yang menciptakan kematian, wal hayah, dia yang menciptakan kehidupan. Ada mati dari Allah, ada yang hidup dari Allah. Dia yang mematikan Allah, dia yang menghidupkan Allah. Alladzi khalaqal maut wal hayah. Untuk apa ada al maut wal hayah? Alladzi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, mana di antara kalian yang paling baik amalannya. Jadi hidup ini untuk apa? Untuk berlomba-lomba memperbaiki amalan. Yang paling baik, catat, bukan paling banyak. Coba lihat. Apa maknanya Ustaz? Kok bisa ayatnya ayyukum ahsanu amala, bukan ayyukum aksaru amala? Itu beda Bapak Ibu sekalian. Ahsanu paling baik, aksaru paling banyak. Ayatnya bukan aksaru tapi ahsanu. Kenapa? Perhatikan, Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan tafsir dari ahsanu amala, mana di antara kalian? Dialah Allah yang menciptakan kematian, ada yang dimatikan. Dialah Allah menciptakan kehidupan, ada yang dihidupkan. Untuk menguji kalian, mana di antara kalian yang paling baik amalannya, bukan paling banyak. Kata Ibnu Katsir, paling baik amalan itu kalau tercampur, kalau bergabung di antara dua hal, kalau memenuhi dua syarat.
baiknya amalan kalau ada dua syarat. Apa syaratnya Ustaz? Dua syarat kata Ibnu Katsir untuk menjadikan amalan kita baik. Satu, syarat yang pertama, amalan baik itu ikhlas karena Allah. Syarat yang kedua, untuk mendapatkan kategori amalan baik itu sesuai sunnah Rasulullah.